Setiap kali kita dengerin lagu di kafe, di mall, atau pas nonton konser, pernah kepikiran nggak sih, di baliknya itu ada perdebatan yang lagi panas banget di industri musik Indonesia. Ini tuh soal duit, soal keadilan, dan soal masa depan para kreator musik. Yuk kita bongkar bareng-bareng masalah yang cukup rumit ini. Belakangan ini kita sering banget kan dengar berita soal musisi yang saling gugat, bahkan sampai kafe-kafe yang milih berhenti muter musik sama sekali. Nah, semua kekacauan ini sebenarnya berakar dari satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi penting banget. Sebetulnya, aturan main soal royalti musik di Indonesia itu gimana sih? Oke, untuk ngerti solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalah dari semua keributan ini. Dan ini, percaya deh, bukan sekedar sengketa biasa, tapi udah jadi krisis di dalam sistemnya sendiri. Dan ini tuh bukan cuma teori hukum di atas kertas ya, dampaknya bener-bener nyata di lapangan. Ada pertarungan hukum antara komposer sama penyanyi, kayak kasusnya Agnes Mo dan Ari Bias. Sampai ya itu tadi, kafe dan restoran yang jadi parno mau muter musik. Ini semua nunjukin kalau ada sesuatu yang salah, dan salahnya ini fundamental banget di sistem kita. Terus, sumber kebingungannya dari mana sih? Nah ini dia nih, biang keroknya. Ternyata masalahnya itu ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta kita sendiri yang tahun 2014. Di dalamnya ada dua pasal yang anehnya kayak saling tabrakan. Coba deh kita lihat. Ini inti masalahnya. Di satu sisi ada pasal 9 yang bilang kalau mau pakai karya orang untuk tujuan komersial, ya harus minta izin dulu sama penciptanya. Jelas ya? Tapi di sisi lain ada pasal 23 yang bilangnya beda. Katanya orang boleh kok pakai karya itu tanpa minta izin dulu, asalkan bayar royalti lewat LMK. Nah loh, bingung kan? Satu bilang harus izin, satu lagi bilang nggak perlu. Inilah celah hukum yang jadi sumber semua drama ini. LMK itu singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif. Anggap aja mereka ini semacam agen yang mewakili banyak pencipta lagu sekaligus. Tujuannya sih bagus ya, biar proses pembayaran royalti jadi lebih gampang. Tapi ya itu, karena ada pasal yang kontradiktif tadi, peran mereka yang harusnya ngebantu malah jadi bikin tambah bingung. Intinya, gini, karena aturannya nggak jelas, nggak ada kepastian hukum, ini yang bikin para pencipta lagu merasa kayak kehilangan kontrol atas karya mereka sendiri. Bayangin aja, lagu ciptaan mereka dipakai di konser-konser gede, tapi mereka merasa nggak punya hak untuk ngasih izin atau bahkan bilang tidak. Rasanya nggak adil kan? Oke, setelah kita tahu masalahnya, terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah muncul sebuah gagasan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, atau AKSI. Mereka ngajuin sebuah konsep yang disebut sistem hibrida. Gagasan utamanya tuh sebenarnya simple tapi kena banget. Kita nggak bisa samain semua jenis penggunaan musik. Jadi sistem hibrida ini intinya membagi perizinan jadi dua jalur yang jelas dan terpisah. Kenapa? Ya karena pakai musik di kafe buat latar belakang itu beda banget sama pakai musik sebagai sajian utama di panggung konser. Biar gampang ngertinya, yuk kita pakai analogi yang paling pas. Bedanya konser sama kafe. Ini nih jantung dari proposal sistem hibrida. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Coba lihat, kalau di kafe, hotel, atau mall, musik itu perannya sebagai layanan publik, cuma pelengkap suasana aja. Kalau nggak ada musik pun, kafenya ya tetap jalan. Beda cerita kalau di konser atau festival musik. Di situ musik adalah pertunjukan musik. Dia itu produk utamanya, komoditi utamanya. Nggak ada musik, ya nggak ada acaranya. Perbedaan mendasar ini yang bikin cara ngasih lisensinya juga harus beda. Oke, untuk jalur pertama, yaitu layanan publik, kayak di kafe tadi, solusinya adalah blanket license atau lisensi selimut. Gampangnya, pemilik usaha cukup bayar satu biaya standar ke LMK, setelah itu mereka bebas muter lagu apa aja dari katalog LMK itu sebagai musik latar. Simple, praktis, dan efisien. Nah, beda lagi untuk jalur kedua, yaitu pertunjukan musik kayak konser. Disinilah direct license atau lisensi langsung berlaku. Artinya, promotor atau event organizer wajib hubungin langsung pencipta lagunya atau perwakilannya untuk minta izin dan negosiasi biayanya. Ini penting banget karena sistem ini mengembalikan hak dan kontrol penuh kepada si pencipta lagu. Jadi alurnya jadi jelas banget kan? Ada dua jalur yang nggak saling tumpang tindih. Kalau buat musik latar di tempat umum, urusannya kolektif lewat LMK. Beres. Tapi kalau lagunya jadi bintang utama di panggung, urusannya harus langsung ke penciptanya. Nggak ada lagi area abu-abu, nggak ada lagi bingung-jingung. Jadi buat promotor konser, alurnya jelas banget. Urus izin langsung, bayar royalti di depan, baru konser digelar. Dan ini nanti dikelola oleh LMK khusus pertunjukan musik. Jadi pengawasannya lebih fokus dan profesional. Oke, pertanyaan penting nih. Gimana kalau acaranya non-komersial, kayak kawinan atau ulang tahun gitu? Perlu bayar juga? Jawabannya, tetap perlu. Patokannya sederhana, kalau ada budget produksi dan artisnya dibayar,
hak ekonomi pencipta berlaku. Tujuan akhirnya simpel, seperti kata aksi. Musiknya bisa dinikmati semua, dan penciptanya juga dapat haknya secara adil. Tapi tunggu dulu, usulan dari aksi ini ternyata lebih luas dari sekedar sistem hibrida loh. Ini adalah sebuah dorongan besar untuk memodernisasi total Undang-Undang Hak Cipta kita. Biar apa? Ya biar relevan sama tantangan zaman sekarang, kayak soal musik yang dibuat pakai AI atau pembajakan digital yang makin canggih. Dan ini bukan main-main, karena taruhannya gede banget. Coba bayangin, di tahun 2020 aja, kontribusi industri kreatif Indonesia ke PDB negara itu mencapai 1.280 triliun rupiah. Angka yang luar biasa. Itu menempatkan kita di posisi ketiga terbesar di dunia loh. Jadi punya aturan main yang jelas, itu bukan cuma soal keadilan buat para seniman, tapi juga soal menjaga kesehatan ekonomi negara kita. Selain sistem lisensi tadi, ada beberapa poin penting lain yang diusulkan. Misalnya, perlu ada aturan baru soal musik yang dibuat oleh AI. Terus, penegakan hukum buat pembajakan digital harus lebih keras lagi. Nah, yang ini juga penting. Pencipta lagu harus punya pilihan untuk opt-out atau keluar dari LMK dan ngurusin haknya sendiri kalau mereka mau. Bahkan ada juga usulan buat mengurangi jumlah LMK biar sistemnya lebih efisien dan transparan. Jadi ini bukan cuma tambal sulam ya, ini usulan buat reformasi besar-besaran. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, semua perdebatan teknis dan pasal-pasal ini sebenarnya mengerucut ke satu prinsip yang paling dasar. Dan kutipan dari Ketua Umum Aksi, Satrio Yudi Wahono atau yang kita kenal sebagai Piyu Padi, ini benar-benar merangkum semuanya. Beliau bilang, bagi kami ini bukan soal siapa yang bayar, tapi soal pencipta menerima haknya dengan benar. Jadi intinya bukan mau mempersulit bisnis atau bikin promotor pusing, tapi tujuannya satu, memastikan para kreator di balik lagu-lagu yang kita suka itu dapat hak yang layak atas kerja keras mereka. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah usulan reformasi ini bisa benar-benar menciptakan sistem yang seimbang? Sebuah sistem yang adil, modern, dan jelas, di mana hak para pencipta terlindungi, para pelaku usaha juga punya kepastian untuk menjalankan bisnisnya, dan yang terpenting, panggung musik Indonesia bisa terus berkembang dan berjaya. Jawabannya akan menentukan masa depan industri musik kita semua.